Pasangan online saya lebih muda dariku. Dia sangat lengket, adik imut yang manja. Suaranya lembut dan merdu. Badannya bahkan memiliki perut berotot 8 potong yang sempurna. Sehari-hari dia selalu memanggilku kakak. Kadang-kadang dia juga manja dan imut, membuat hatiku meleleh menjadi lembut. Setelah tahun baru, di sebuah jamuan keluarga bangsawan, aku secara kebetulan bertemu dengan pria berkuasa yang ditakuti dalam lingkaran elit. Ia sedang menegur bawahannya dengan suara yang familiar. Jelas itu adalah orang yang kucintai secara online. Aku terdiam di tempat. Hanya ada satu pikiran dalam hatiku. Aku ingin segera melarikan diri. Sahabatku memaksa aku datang ke jamuan ini. Awalnya aku tidak ingin hadir. Tapi dia bilang di sana ada banyak pria tampan setinggi 1,8 meter. Semuanya memiliki perut berotot 8 potong. Yang memikat semua orang. Akhirnya hatiku terpengaruh. Tidak dapat menolak godaan pria tampan. Jadi aku ikut adik ke sini. Harus kuakui, kata sahabatku tidak bohong. Jamuan itu dipenuhi pria tampan dan wanita cantik. Meskipun penampilan mereka cukup menonjol, namun dibandingkan dengan adik, masih kurang pesona. Aku dan sahabatku bersembunyi di sofa pojok, sambil bercanda tentang orang-orang yang kami temui malam ini. Saat itu, terdengar keributan di sisi lain aula. Kami berdua menoleh sekaligus. Itu Djibouda. Sahabatku menurunkan suara dan berseru. Barulah aku melihat jelas penampilan orang itu. Ternyata dia adalah Pangeran Djibouda yang terkenal di lingkaran elit. Tubuhnya tegap, penampilannya menonjol, latar belakang keluarganya pun teratas. Selama ini dia selalu menjadi idola banyak putri bangsawan. Namun dia selalu berwajah dingin, bersikap jauh dan dingin kepada orang lain. Meskipun pengagumnya tak pernah habis. Tak pernah ada rumor sedikit pun. Sebelumnya ada seorang aktris muda yang sengaja mendekatinya, bahkan rela memberi obat secara diam-diam. Hampir berhasil, namun akhirnya terungkap di tempat. Aktris itu mendapat nasib menyedihkan. Sejak saat itu, pembicaraan orang-orang beralih dari memuji tampang Djibouda menjadi spekulasi. Apakah dia benar-benar tidak tertarik pada wanita? Aku mengalihkan pandanganku. Dengan rasa malas berkata, jangan terlalu banyak menatap. Orang seperti ini bukanlah orang biasa yang bisa mendekatinya. Pada akhirnya, pacar kecil daringku lebih cocok dengan hatiku. Terbayang saat dia mengirim suara lembut semalam, memanggilku Kak dengan manja, sangat imut sampai tak tertahankan. Dia kemarin juga berkata padaku, malam ini ada jamuan. Kupikir saat ini dia sedang menemani klien makan. Aku datang dengan semangat, mengambil ponsel, menulis sebuah pesan, mengirimkannya. Rindu kamu. Seruan, Kak, dengarkan. Suara riuh kembali terdengar di aula. Sahabatku lagi-lagi berseru. Aku mengerutkan alis, menanyakan apa yang terjadi. Dia menatapku dengan ekspresi tegang. Sepertinya orang bawahan Djibouda membuat masalah. Sedang ditegur di depan umum. Aku mengangguk santai. Tidak ada niat sama sekali untuk memperhatikan hal itu. Hatiku dan mataku terus memikirkan pacar kecil daringku. Layar ponsel tiba-tiba menyala. Balasan datang dari pihak lain. Kak, aku sedang agak sibuk. Nanti aku temani kamu lagi, oke? Aku langsung membalas dengan, tidak boleh. Aku ingin mendengarnya sekarang. Baiklah, melihat balasan itu, aku tak bisa menahan senyum puas. Pada saat itu, suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Kak, aku juga sangat merindukanmu. Hatiku berdebar kencang. Aku menatap sumber suara itu dengan tak percaya. Orang yang berbicara ternyata adalah Djibouda, sang pangeran dingin dari lingkaran Beijing. Ia menundukkan kepala tanpa ekspresi sambil mengoperasikan ponselnya. Orang-orang di sekitarnya semua tampak cemas, tak berani mengeluarkan napas. Selanjutnya ponselku juga menyala. Setelah dibuka, ternyata itu adalah pesan suara 3 detik dari pacarku. Aku menenangkan diri sendiri. Ini hanya kebetulan, namun aku tidak berani berharap pada keberuntungan. Menurunkan volume ponsel ke level terendah, menempelkan ke telinga, menekan play. Aku juga sangat merindukanmu. Kata itu seperti petir di siang hari. Namun aku masih memeluk secercah harapan. Terus memberitahu diri sendiri. Hanya kebetulan saja, aku tidak membalas pesan. Aku menoleh lagi ke arah Djibouda. Ia melihat ponselnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam saku. Seketika ia menatap dengan ekspresi dingin, melanjutkan memarahi bawahannya. Namun semakin aku mendengar suaranya, semakin terasa familiar. Aku tidak rela. Aku mengeluarkan ponsel lagi dan mengirim pesan,
benarkah? Berapa banyak kamu merindukanku? Pengiriman selesai. Aku langsung menengok ke arah Jibouda. Tidak mengejutkan. Ponselnya bergetar ringan. Ia menghentikan ucapannya, menunduk dan mengoperasikan dengan cepat sejenak. Kemudian menyimpan ponsel dan melanjutkan berbicara. Pada saat yang sama, ponselku menyala lagi. Pesan baru muncul. Aku ingin segera terbang ke sisimu dan menemanmu. Sekarang tidak bisa lagi disembunyikan. Pacar daringku ternyata memang sang pangeran terkenal dari lingkaran Beijing. Pak Ji, di ujung aula, suara Pak Ji terdengar terputus-putus. Para tamu di sekeliling menatapnya dengan pandangan aneh. Orang yang berani sudah mulai berbisik. Sahabatku juga ada di antara mereka. Susu, kamu dengar tadi tidak? Aku buru-buru menyimpan ponsel. Dengan berpura-pura tenang, aku membalas. Mendengar apa? Kata-kata yang Pak Ji ucapkan tadi. Dengar. Sepertinya dia sudah punya pacar. Bahkan dia manja kepada orang itu. Aku cepat menutupi mulutnya dengan tangan. Berbicaralah pelan. Takut orang lain mendengar. Ya, sahabatku baru sadar suaranya terlalu keras. Dia segera menurunkan volume suaranya. Susu, sungguh tak percaya Pak Ji bisa manja pada orang. Kontrasnya terlalu besar, kan? Aku menjawab dengan setengah hati. Namun hatiku sudah bergelora. Di mata semua orang, Pak Ji adalah gunung es abadi. Seperti bunga gunung tinggi yang tak terjangkau. Dulu aku pikir tak ada hubungan antara kami. Siapa sangka dia ternyata orang yang selama ini kucintai secara daring. Mengingat suaranya yang lembut dan manja, saat memanggilku kakak dan manja padaku. Dan semua permintaan manja yang dia ajukan sebelumnya. Aku hanya merasa seluruh tubuhku bergetar. Aku perlahan menarik hem baju sahabatku. Dengan suara pelan, aku bertanya, apakah kamu mengenal Pak Ji dengan baik? Sahabatku menatapku seperti menatap anak kecil. Aku memang ingin tahu, tapi aku tidak punya keberanian itu. Apakah kamu lupa nasib buruk selebriti wanita itu sebelumnya? Kata-katanya bagai air es yang menyiram kepalaku, membuatku langsung sadar. Tentu saja aku ingat selebriti itu mencoba memujinya dengan obat, namun tidak berhasil. Akhirnya dia diblokir seluruh internet, dan terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Namun bila melihat diriku sendiri, aku rasa selama ini aku terus menipu Jibouda. Akibatnya mungkin lebih parah daripada nasib selebriti itu. Dulu, aku menciptakan persona di internet sebagai eks ke satu wanita berusia 28 tahun di perusahaan publik. Dan justru karena itu, aku selalu membiarkannya memanggilku kakak. Selain itu, aku juga terus memintanya mengirim foto otot perut kepadaku. Awalnya dia sangat pemalu. Seiring waktu, dengan candaan dan godaanku, dia pun perlahan terbuka. Ukuran foto menjadi semakin berani. Isinya juga semakin vulgar. Namun kini kenyataan ada di depan mata. Pacar yang lebih muda ini, yang dulu tampak pemalu dan imut, ternyata adalah Jibouda yang memancarkan aura memukau. Aku kembali menatap wajahnya yang dingin. Sangat sulit mengaitkan wajah dinginnya dengan sikapnya yang patuh dan manja. Yang membuatku semakin gugup adalah, dalam kenyataan, usiaku sebenarnya lebih muda darinya. Aku menelan ludah dengan gugup. Aku menggenggam tangan sahabatku dengan lembut. Aku memberi contoh. Jika ada yang menipu Jibouda, akhirnya akan berakhir seperti apa? Sahabatku menatapku sambil tersenyum licik. Coba tebak apa yang berani aku tebak. Tanpa berpikir, sudah tahu. Tidak akan ada hasil yang baik. Saat aku menoleh lagi, bayangan Jibouda sudah menghilang di dalam aula. Rasa tidak tenang yang kuat mengalir ke dalam hatiku. Aku buru-buru menanyakan kepada sahabatku. Dia pergi kemana? Sahabatku berkedip dan berkata, lihat, dia memegang ponsel dan bergegas pergi. Mungkin dia pergi menelepon pacarnya. Saat kata-kata itu selesai, nada dering ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku merasa bersalah. Langsung memutus telepon. Sahabatku tampak bingung. Kenapa tidak mengangkat telepon? Aku berbohong tanpa menunjukkan emosi. Hanya telepon spam. Namun telepon itu kembali berbunyi lagi. Aku tetap memutusnya. Aku mengambil tas kecilku. Dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatku. Aku dulu-dulu pergi. Setelah berkata, aku melangkah cepat keluar. Main-main apa ini? Sekarang tidak lari. Apakah harus tinggal di sini menunggu nasib buruk? Kembali ke rumah. Dengan perasaan berat, aku membuka ponsel. Di layar tidak hanya ada serangkaian panggilan tak terjawab, tapi juga tak terhitung pesan chat. Kak, sedang apa? Kak, kenapa tidak menanggapiku? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Apakah kakak marah?
Baru saja aku tidak sengaja menolakmu. Mulai sekarang, Kak, apapun yang kau perintahkan, aku akan melakukannya segera. Melihat layar penuh panggilan akrab, aku hanya merasa kebingungan. Apa maksud Kak? Apa maksud X ke satu perempuan berusia 28 tahun? Apa yang kupikirkan dulu? Ternyata aku malah membuat identitas yang sama sekali tidak cocok dengan diriku yang sebenarnya. Aku memegang harapan terakhir. Melihat diri sendiri lewat kamera, penampilanku tak ada hubungannya sama sekali dengan X ke satu yang tegas dan matang. Jika Jibauda mengetahui kebenaran, bahwa dia ditipu oleh seseorang yang lebih muda darinya, aku khawatir tidak akan berakhir baik. Aku tidak ingin mengulangi nasib bintang perempuan itu. Saat aku bingung bagaimana harus membalas pesan, telepon ibu masuk. Susu, pulanglah malam ini untuk makan bersama. Kakek ada tamu penting di sini. Kamu harus kembali sebentar. Aku menjawab dengan lemah lesu. Setelah menutup telepon, menatap layar penuh pesan, aku turun ke lantai dengan hati yang berat. Pertama, berpura-puralah tidak melihat. Nanti saja balas nanti. Tapi begitu masuk rumah, seluruh tubuhku kaku. Bagaimana Jibauda bisa berada di rumahku? Ternyata tamu penting yang disebut kakek adalah kakek Jibauda. Kakek Ji melihatku dengan senyum lebar dan memulai percakapan. Susu, masih ingat kakek Ji? Dulu aku pernah memelukmu, loh. Mendengar pembukaan yang begitu familiar itu, aku merasa tak berdaya, tetapi hanya bisa tersenyum sopan. Tentu saja ingat kakek Ji. Semoga Anda bersenang-senang. Aku melirik diam-diam ke arah Jibauda di samping. Dia duduk tenang di sofa, membungkuk, fokus menatap ponselnya. Keluarga Chu menyadari tatapanku. Kakek Ji berkata, Xiaoyu, temani Susu ngobrol sebentar, ya. Aku cepat-cepat menolak dengan mengangkat tangan. Tidak perlu, aku pergi melihat apa yang ibu sibuk. Setelah berkata begitu, aku berbalik ingin berlari. Dalam kepanikan, ponsel terlepas dan jatuh ke tanah. Anehnya, kebetulan, ponsel itu langsung jatuh di sebelah kaki Jibauda. Aku buru-buru membungkuk untuk mengambilnya, tapi tetap satu langkah terlambat. Saat dia membungkuk mengambil ponsel, layar tepat menyala. Hatiku berdebar sejenak. Wallpaper ponselnya jelas adalah foto perut berototnya. Sekarang benar-benar ketahuan. Aku dengan cepat merebut ponsel itu kembali. Dengan waspada, aku menatap dia. Aku dulu pergi mencari ibuku. Setelah berkata begitu, aku berbalik hendak pergi. Tunggu. Dia memanggilku. Aku, bisa pinjam ponselmu sebentar untuk kulihat. Secara refleks, aku menutup saku dengan tangan. Ini agak tidak nyaman, kan? Kedua orang tua juga menyadari keributan di sini. Pandangan kakek Ji sedikit suram. Ada apa? Aku segera meninggikan suara untuk menjelaskan. Ponsel itu termasuk barang pribadi. Di dalamnya ada banyak privasi. Sangat tidak praktis untuk dihubungkan keluar. Ternyata kakek Ji langsung menatap serius. Xiaoyu, kenapa kamu sembarangan ingin melihat ponsel orang lain? Entahlah, apakah ini hanya ilusi saya? Aku samar-samar melihat sudut mulutnya mengangkat senyum tipis. Dia berkata kepada kedua pemilik toko, aku hanya merasa wallpaper ponsel Susu terlihat agak familiar. Seperti foto saya, lagi pula menyangkut hak cipta foto. Lebih baik memastikan dulu agar aman. Kata-katanya jelas ditujukan untuk kakekku. Kakek langsung menjadi serius mendengar itu. Jadi memang harus diperhatikan. Susu mengeluarkan ponselnya, supaya orang lain bisa melihat. Saat itu aku seakan kembali melihat kekasih lembut yang dulu memanjakan aku secara daring. Aku masih menggenggam dompetku erat-erat. Ini memang tidak terlalu pantas. Aku terus memberi isyarat mata kepada kakek, namun dia sama sekali tidak mengerti. Masih menatapku dengan wajah serius. Susu, jangan manja. Cepat keluarkan ponselnya. Setelah kakekku memberi perintah, Jibauda semakin tersenyum. Berjalan perlahan mendekat kepadaku. Langkah demi langkah menekanku ke pinggir sofa. Detak jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Berdetak dekat. Harus mengakui, penampilan Jibauda memang sangat menonjol. Bahkan aku pernah melihat banyak pria tampan. Saat ini hatiku tak bisa menahan getaran. Tak lama kemudian aku merasakan dompetku bergerak. Ponselnya sudah diambilnya. Baru saat itu aku menyadari, orang ini ternyata licik. Memang, meski tampan, tidak boleh lengah. Dia menyalakan ponselnya, melihat ke wallpaper. Sudut bibirnya mengangkat senyum penuh makna. Apakah kamu mengenal orang dalam foto itu? Hatiku terasa sesak. Aku cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak mengenal. Ini dikirim oleh seorang kakak seniorku.
Katanya itu adalah bintang pria yang dia suka. Dia adalah penggemarnya. Dia mengangguk pelan. Jadi begitu. Jadi itu kakak seniormu. Ya, kakek di samping itu segera bertanya kepada Xiaoyu. Apakah orang dalam foto ini kamu? Jibauda menjawab dengan senyum sopan. Bukan aku. Hanya seorang temanku saja. Kakek lega. Dia menoleh kembali dan melanjutkan bermain catur serta mengobrol dengan kakek Ji. Saat itu, Jibauda mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya ke depanku. Mari kita tukar kontak. Aku sangat tidak ingin melakukannya. Namun matanya sengaja atau tidak sengaja melirik kedua orang tua. Aku langsung mengerti maksudnya. Jika aku menolak dia, dia bisa langsung meminta kontakku ke kakek. Saat itu, masalah wallpaper juga akan terungkap sepenuhnya. Aku tidak berdaya karena dia mengendalikan situasi. Untungnya aku masih punya akun kecil yang jarang dipakai. Tanpa ragu sedikit pun, aku menambahkan dia di WeChat dengan akun ini. Setelah menjadi teman, dia akhirnya tidak lagi menyulitkanku. Aku cepat-cepat bersembunyi ke dapur untuk mengirim pesan ke sahabat perempuanku, mengajak dia bertemu malam ini. Ada beberapa hal yang mengganggu. Aku ingin berbicara dengannya dengan baik. Saat ini hatiku campur aduk. Setiap kali teringat Jibauda dulu berulang kali memanggilku kakak di WeChat dan terus mengirim foto-foto otot perutnya, aku hampir ingin melarikan diri ke lubang tanah. Dia adalah pangeran muda dunia hiburan yang dihormati semua orang. Tidak tahu harus bilang beruntung atau sial. Setelah susah payah menemukan pacar lewat kencan online, tidak menyangka ternyata dia orang penting seperti itu. Saat itu, akun WeChat utamaku menerima pesan dari Jibauda. Kak, aku baru saja bertemu seorang adik kelasmu di rumah teman kakek. Sungguh kebetulan sekali. Aku tidak berani membalas pesannya. Dia terus mengirim wallpaper ponselnya yang berisi foto otot perutku, dan bilang itu kamu yang membagikannya. Bagaimana kamu bisa mengirim fotoku ke orang lain? Hatiku terasa dingin. Kupikir dia tidak mungkin ingin menagih utang kepadaku. Saat aku merasa gelisah, pesan baru muncul lagi. Namun menurut katanya, kamu masih menganggapku sebagai objek fanatisme. Di mata kakak, apakah aku seorang bintang pria? Aku malah agak senang. Kekhawatiranku sedikit mereda, tapi aku masih belum tahu bagaimana harus merespons. Saat aku masih ragu-ragu, akun kecilku kembali mendapat pesan baru. Jangan terlalu dipikirkan. Pengirimnya masih Jibauda. Apakah kamu sekarang bisa menghubungi seniormu itu? Aku sengaja mengirim beberapa pesan ke diriku sendiri menggunakan akun utama. Setelah screenshot, aku kirimkan kepadanya. Tidak dapat menghubunginya. Dia cepat membalas. Begitu ya, semoga tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Sebelumnya dia pernah memberiku alamat rumah. Mungkin aku harus pergi sendiri mencarinya. Membaca kalimat itu, aku langsung panik. Aku ternyata melupakan hal ini. Dulu aku memang pernah mengirimkan alamat apartemen sewaku kepadanya. Jika dia benar-benar datang ke rumah, semua kebohonganku akan terbongkar. Setelah identitasku terbongkar, aku tidak berani membayangkan nasib apa yang akan menantiku. Apakah aku akan diusir atau menghilang total seperti aktris itu? Aku cepat beralih ke akun utama untuk membalas pesan. Maaf ya, aku sedang berada di luar kota untuk urusan kerja. Tidak sempat memeriksa ponsel. Balasan darinya langsung datang. Kak, kamu akhirnya membalasku. Aku sempat khawatir kamu mengalami sesuatu. Aku bahkan siap langsung ke rumahmu mencarimu. Aku menghela napas lega. Aku tidak di rumah. Nanti setelah aku kembali, baru aku ceritakan detailnya kepadamu. Setelah mengirim pesan, aku menutup ponsel. Saat malam tiba, aku bertemu dengan sahabatku. Dia sudah agak mabuk. Aku duduk di sampingnya dengan hati yang murung. Aku mengangkat gelas dan meneguknya sekaligus. Dia menatapku dengan penasaran. Ada apa? Susu melihatku yang murung lalu menjelaskan tujuanku datang malam ini. Namun aku tidak berani mengungkapkan seluruh kebenaran. Aku hanya bisa memulai dengan lembut dan halus. Jika kamu menyadari orang yang sangat kau pedulikan selalu menipumu, apa yang akan kamu lakukan? Susu membalas pertanyaanku. Tergantung seberapa jauh penipuannya. Apakah demi uang, atau memanfaatkan orang lain, atau bermain-main dengan perasaan? Aku merenungkan kembali. Setiap momen yang kuhabiskan dengan Jibauda, dia sering mengirimkan hadiah kecil kepadaku. Meskipun aku berulang kali menolak, dia tetap bersikeras mengirimkannya. Itu bisa dikatakan sebagai penipuan untuk mendapatkan barang. Ditambah lagi foto-foto harian dan panggilan mesra, menjadi tarik-menarik yang jelas ambigu. Yang terpenting,
Identitasku sejak awal sampai akhir hanyalah kebohongan. Jelas itu adalah penipuan perasaan terhadapnya. Susu melihat ekspresiku yang rumit, dan langsung mengerti sebagian besar. Ketiganya semua terpenuhi. Aku mengangguk dengan wajah murung. Susu langsung memutar matanya. Uang, penampilan, dan perasaan semuanya ditipu. Kalau aku, pasti tidak akan membiarkan dia begitu saja. Aku harus membuatnya membayar. Ternyata siapapun tidak bisa memaafkan dengan mudah. Menyadarinya, jika Jibouda mengetahui identitasku yang sebenarnya, mengetahui bahwa aku terus-menerus sengaja menipunya, maka aku akan diblokir total. Akhir yang penuh pembatasan. Aku takut tidak bisa menghindarinya lagi. Sahabatku melihatku menunduk lesu, mengulurkan tangan menepuk bahuku, berbicara menghiburku. Kupikir itu hal sepele. Ternyata aku ditipu. Hanya seorang pria saja. Tidak perlu begitu sedih. Banyak pria baik di dunia. Setelah kembali ke tempat tinggal, aku berulang kali memikirkan kata-kata sahabatku. Pikiran di dalam hati semakin kuat. Siapapun yang ditipu tidak akan mudah memaafkan. Jibouda tentu tidak terkecuali. Untuk hidup tenang, aku tidak boleh membiarkan identitas asliku terbongkar. Sedang menghitung-hitung dalam hati, akun WeChat utama terus muncul notifikasi. Tanpa berpikir, aku tahu itu dikirim oleh Jibouda. Membuka satu persatu pesan suara. Di dalamnya semuanya dia memanggilku kakak dengan suara lembut. Setiap kalimat berisi rindu dan pengakuan. Selain itu, dia juga mengirim beberapa foto perut berotot. Menghadapi serangan seperti ini, hatiku sudah kacau. Tapi sekarang melihat foto-foto itu lagi, hanya terasa setiap foto menjadi bukti menambah kesalahanku. Aku awalnya ingin mengabaikannya, tapi aku takut dia seperti terakhir kali langsung datang. Saat itu kebenaran akan terungkap, akan semakin tidak ada jalan keluar. Merenung terus, akhirnya aku tetap memaksa diri untuk kembali ke rumah. Aku memaksa diriku untuk tenang, meninggalkan segala pikiran mengganggu, menulis kata-kata. Aku ingat dulu kamu tidak suka kakahan. Mulai sekarang, jangan memaksa diri lagi. Pesan dibalas hampir seketika, tidak terasa memaksa sama sekali. Selama Kak bahagia, aku sudah cukup. Aku meneguhkan hati untuk kembali ke rumah. Sebenarnya aku tidak begitu suka hal ini. Layar di seberang menjadi tenang sejenak. Aku pikir dia mengerti syaratku. Ternyata sebuah keenam langsung dikirim. Di dalam keenam, Jibouda mengangkat tangan dan menggeser bajunya. Tangan berotot dengan tulang yang jelas menyentuh perut berotot yang rapi. Suara manisnya terdengar sedikit menyedihkan. Kak, kamu benar-benar tidak suka. Gabungan visual dan audio yang mengguncang membuat hatiku bergejolak. Di dalam hati, teriakan terus bergema. Tentu saja aku suka. Tapi aku harus tetap sadar. Tidak bisa terus terjerumus. Hanya dengan menjauh dapat mengurangi celah. Aku menggigit gigi, balas dengan hati dingin. Sebenarnya tidak ada perasaan. Mungkin lebih baik fokus pada hal yang serius. Setelah kata-kata itu dikirim, pihak lain benar-benar tidak merespon. Aku menghela napas lega, meletakkan ponsel, berbaring di tempat tidur. Namun ketika menutup mata, pikiran dipenuhi foto, keenam, dan pesan suara yang dia kirim. Aku menyesal karena tekadku tidak kuat, mudah terpengaruh oleh kecantikan. Berpikir terus-menerus, tidak ada rasa mengantuk sama sekali. Saat itu, akun kecil tiba-tiba menerima pesan baru. Apakah senior perempuanmu sedang tidak bersemangat? Aku membalas, kenapa kamu menanyakan begitu? Dia mengaku bahwa dia adalah pacar senior itu. Menyadari bahwa emosinya sedang turun, ingin meminta bantuanku untuk menanyakan keadaannya. Aku terpaksa mengirim screenshot pesan antara akun utama dan kecil kepadanya. Berbohong bahwa senior itu hanya sibuk dengan urusan kecil. Tidak ada yang membuatnya tidak bahagia. Setelah susah payah mengirimnya pergi, akun utama kembali memberi notifikasi pesan. Membukanya menampilkan foto pemandangan luar. Kelihatannya dia baru saja keluar. Hatiku berdegup kencang. Muncul rasa takut yang tak terjelaskan. Apakah dia sengaja datang mencariku? Aku mengirimkan sebuah tanda tanya. Tak lama kemudian, balasan datang. Hati terasa gelisah. Keluar untuk berjalan-jalan. Membaca kalimat ini, hatiku pun terasa getir berulang kali. Saat itu, aku sungguh berharap menjadi eks ke-1 perempuan berusia 28 tahun itu. Li Jai terus mengingatkanku, jika terus terjerat, akan lama-kelamaan hatimu melunak. Pada saat itu, yang menantiku hanyalah konsekuensi tak terduga. Aku tidak lagi ragu, menulis paragraf terakhir.
Kamu terlalu kekanak-kanakan. Kita tidak cocok. Mari berhenti di sini. Aku lebih menyukai orang yang lebih tua dariku. Semoga kamu tidak lagi mencariku. Cepatlah menjadi dewasa." Tanpa menunggu balasannya, aku segera memblokirnya. Setelah memblokir, kehidupan kembali tenang seperti dulu. Aku masih tinggal di asrama dekat kantin sekolah. Rutinitas harian mahasiswa jalur ke-3,1. Kadang aku mendengar suara yang mirip atau menemukan hal-hal menarik. Aku selalu secara tak sadar mengingatnya. Namun segera aku ingat bahwa kami berdua sudah tidak berhubungan lagi. Selama periode ini, dia juga pernah lewat akun kecil menanyakan keberadaan Snow Sister. Aku selalu mengelak dengan berbagai alasan. Tak berani lagi terlibat dengannya. Kupikir sejak itu kami tidak akan bertemu lagi. Namun tak terduga kembali terjadi. Hari itu aku sedang di rumah kakek menonton TV bersamanya. Kakek tiba-tiba menerima telepon. Dia buru-buru bangun dan memakai pakaian. Aku menanyakan alasannya. Dia tidak sempat menjelaskan secara detail. Hanya mendesak aku cepat ganti baju dan keluar. Dengan penuh kebingungan, aku mengikutinya ke tujuan. Barulah aku mengerti sebab akibatnya. Telepon itu berasal dari kakek Ji. Dia dan Ji Bouda mengalami kecelakaan saat bepergian dengan mobil. Saat itu, Ji Bouda yang mengemudi. Orang tua Ji Bouda berada jauh di luar negeri. Tidak ada kerabat dekat yang merawatnya. Kakek Ji terpaksa menghubungi kakekku. Untungnya, kakek Ji hanya mengalami luka kulit ringan. Saat kami tiba, dia sedang dengan semangat menceritakan kronologi kejadian kepada kakekku. Setelah selesai bercerita, wajahnya tampak ragu. Memandangku, dia berkata, "Susu, cucuku berada di ruang perawatan sebelah. Tidak ada siapapun yang merawatnya. Maukah kau membantu mengantarkan buah-buah ini ke sana?" Dalam hati, aku ingin menolak. Namun melihat ekspresi harap kakek Ji, dan mengingat Ji Bouda terbaring sendirian menunggu di ruang perawatan, aku akhirnya melunak. Kakek Ji pun menambahkan, anak itu baru saja putus cinta. Sepanjang hari ia tampak melayang. Hari ini saat mengemudi, ia kehilangan konsentrasi dan mengalami kecelakaan. Kami sudah berusia tua, tidak mengerti pikiran orang muda seperti kalian. Kamu pergi menemaninya, itu baik. Memberi nasihat. Mendengar kata-kata itu, hatiku dipenuhi rasa bersalah. Tak kusangka kecelakaan itu terjadi karena aku. Baiklah, aku akan pergi. Aku mengambil buah-buahan itu. Setelah menyiapkan mentalku, aku membuka pintu ruang perawatan sebelah. Ji Bouda duduk tenang di tempat tidur sambil menatap ponselnya. Aku rasa dia masih berada di halaman obrolan bersamaku. Setelah berpikir berulang kali, aku memutuskan menenangkan dia sebagai adik kelas. Memberitahunya bahwa kakak senior itu tidak membencinya. Dia memang sangat berbakat. Aku mengambil sebuah jeruk, mengupasnya, lalu memberikannya kepadanya. Matanya tertuju pada pergelangan tanganku. Dengan suara lembut dia berkata, "Gelang ini memang cantik. Aku merasakan dinginnya di punggungku. Dulu aku bahkan sengaja memakainya untuk memamerkannya padanya lama-lama." Aku berusaha tetap tenang, menjelaskan bahwa itu diberikan oleh kakak senior. Aku juga menganggapnya cantik. Melihat dia tidak melanjutkan pertanyaan, aku pun diam-diam menghela napas lega. Aku memperingatkan diri sendiri secara diam-diam bahwa di masa depan harus lebih berhati-hati. Sepanjang sore hari, dia sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh, membuat sarafku terus tegang, takut mengungkapkan kelemahan. Akhirnya setelah berjuang sampai senja, kupikir bisa pulang dan beristirahat, kakek Ji. Namun telepon kakek datang. "Susu, hari ini benar-benar berkatmu. Anak ini akhirnya mau makan dengan baik. Dia juga bilang dia suka kamu menemani. Besok tolong datang lagi dan jaga dia selama 1 hari. Orang tua dia tidak berada di dalam negeri. Tidak ada yang bisa merawatnya." Aku tahu tidak mungkin menolak. Dia sudah menutup semua jalan mundur. Namun hatiku penuh kegelisahan. Kenapa dia khusus memberitahu kakek Ji supaya aku menemani? Apakah dia menyadari ada rencana tertentu? Setelah itu, aku bereskan semuanya. Dengan perasaan cemas, aku tidak tidur semalaman. Keesokan harinya, dengan lingkaran hitam di mata, aku bergegas ke rumah sakit. Dia melirik penampilanku. Senyum yang penuh makna. Tidak tidur nyenyak semalam. Senyuman itu membuatku merasa tidak nyaman. Terus merasa seperti mangsa yang dia perhatikan. Aku menutupi dengan canggung. Untungnya, semalam menonton drama agak terlambat. Dia melanjutkan pembicaraan. "Lagi nonton siapa lagi bintang pria itu?"
Kata bintang pria adalah catatan kelamku. Aku buru-buru mengalihkan topik. Kakek Ji menyuruhku datang memasak. Tidak tahu selera kamu. Jadi aku buat beberapa hidangan sederhana. Saat kata-kata itu selesai, aku tiba-tiba menyadari, semua makanan di piring adalah hal yang dulu dia katakan suka. Mata kami bertemu. Suasana menjadi agak canggung. Dia tetap tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Aku sangat menyukainya." Mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. Keesokan harinya, aku sengaja menyiapkan beberapa makanan yang tidak dia suka. Namun setelah sampai di ruang perawatan, aku menyadari itu tidak tepat. Menghindari selera secara sengaja terasa terlalu dipaksakan. Aku memaksa diri membuka kotak makan. Dia tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Dia memakan sebatang-sebatang seledri yang paling tidak disukainya. Rasa dingin menyebar sepanjang punggungku. Dia pasti sudah mengetahui kebenarannya. Sekarang dia pura-pura tidak ada apa-apa. Hanya menunggu untuk melihat. Aku panik. Akhirnya dia memberikan pukulan mematikan lagi kepadaku. Saat itu, ada suara di pintu ruang perawatan. Aku dan Jibauda berbalik bersama. Ternyata itu kakekku dan kakek Ji. Aku berdiri dengan gugup. Kedua orang tua itu saling tersenyum. Mereka memberi nasihat singkat. Lalu mereka berbalik dan pergi. Aku menatap Jibauda yang tampak tenang. Dengan canggung, aku berkata, "Apakah kita harus keluar dan menjelaskan kepada kedua orang tua itu?" "Menjelaskan apa?" "Menjelaskan bahwa hubungan kami tidak seperti yang orang lain kira." Dia tersenyum tipis. Berusaha menjelaskan secara sengaja. Justru terlihat semakin jelas. Sebenarnya kami tidak ada apa-apa. Tidak perlu melakukan hal yang berlebihan. Jika dipikirkan dengan seksama. Memang begitu. Aku kembali duduk di tempat semula. Jika tidak menjelaskan, konsekuensinya adalah kakek akan terus menanyai setelah pulang ke rumah. "Susu, kamu dan anak laki-laki keluarga Ji itu sebenarnya apa hubungannya?" Aku menatap dengan wajah tak berdaya. "Kakek, kami memang tidak ada apa-apa. Dulu, kau yang setuju dengan kakek Ji agar aku pergi ke rumah sakit merawat mereka. Setiap hari aku memasak dan merawat mereka, sangat melelahkan. Namun kakek tampak sangat terkejut. Kapan aku pernah setuju melakukan hal seperti ini? Anak laki-laki itu ada apa yang perlu dirawat?" Kata kakek bagai petir yang meletus di telingaku. Ternyata bukan bahasa Inggris kakek. Lalu mengapa kakek Ji mengucapkan begitu? Jawabannya hampir terungkap. Kecemasan yang kuat membungkusku erat. Aku melamun cukup lama. Sampai kakek memanggil, barulah aku kembali sadar. "Malam ini ada sebuah jamuan. Kamu harus hadir. Jangan melanggar sopan santun." Kesannya, aku tampak melamun. Tidak apa-apa kalau ada sahabat perempuan menemaniku pergi. Senja mulai turun. Aku tiba tepat waktu di lokasi jamuan. Sahabatku segera berada di sisiku. Begitu membuka mulut, dia langsung menembus inti masalah. "Sebelumnya, apa sebenarnya cerita tentang penipu yang kamu sebutkan itu? Kamu ditipu oleh siapa?" Aku cepat-cepat menutup mulutnya. Melihat sekeliling. Setelah memastikan tak ada yang memperhatikan, aku menariknya duduk di sofa pojok. "Jangan lagi membicarakan hal ini." Sahabatku memandang dengan mata terbelalak. Dengan nada menggoda, "Tidak mungkin kamu menipu orang lain, kan?" "Bisa saja." "Susu." Aku tak sempat menghentikannya. Di belakangku, terdengar suara yang sangat familiar. "Menipu? Susu? Bahkan kamu melakukan hal seperti ini?" Tubuhku kaku. Aku perlahan memutar kepala, menatap mata Jibauda yang tersenyum. Aku menahan kegugupanku. Cepat-cepat menjelaskan. Tidak, temanku hanya bercanda." Jibauda mengangguk sambil tersenyum. "Begitu, aku pikir susu yang tampak patuh juga akan menipu." Aku tersenyum canggung. "Apakah Pak Ji ada urusan dengan aku?" Kakek Su dan kakekku sudah bersahabat bertahun-tahun. Menyebutku Pak Ji terasa terlalu formal. "Kamu cukup panggil aku Xiaoyu saja." Dia menatapku dengan tatapan berat. Sahabatku di samping menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan susah payah aku mengucapkan Xiaoyu. Barulah dia menampilkan ekspresi puas. Lalu wajahnya tampak murung. "Sejak seniormu itu pergi, aku tidak bersemangat melakukan apapun." Secara refleks aku bertanya, "Kamu begitu peduli padanya?" "Iya." Dia mengangguk dengan serius. "Tidak bisa bertemu dengannya. Aku bahkan tidak punya selera makan. Menurutmu, jika aku inisiatif mencari dia, apakah dia mau kembali bersamaku?" Aku kebingungan. Aku tidak tahu apa pemikiran senior itu. "Maka, bisakah kamu membantu menghubunginya?" Aku menduga dia mungkin memiliki rahasia yang sulit diungkap.
Apapun masalahnya, aku siap menerimanya. Makna mendalam dalam kata-katanya membuat hatiku berdebar. Aku langsung menolak. Senior itu pernah berkata, tidak ingin aku lagi ikut campur urusan kalian. Kupikir dia akan berhenti di situ. Ternyata dia menoleh ke sahabatku. Kalian teman, kupikir kamu juga mengenalnya. Bisakah aku minta tolong kamu menghubungi dia? Sahabat, dengan wajah bingung, alarm dalam hatiku berbunyi keras. Tidak ada senior seperti itu di dunia ini. Aku belum sempat menyamakan kata-kata dengan sahabatku. Jika dia menyelidiki kebohongan itu, langsung akan terbongkar. Jibauda mengangkat tangan, hendak mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan profil WeChat. Aku cepat-cepat meraih dan menahan tangannya. Aku melontarkan kata dulu. Sebenarnya, setelah kupikirkan lagi, kamu kehilangan kesempatan dengan sepenuh hati. Sangat disayangkan. Aku akan coba bantu menghubunginya lagi. Ekspresiku tulus. Bahkan aku hampir mempercayainya. Jibauda mengangkat senyum. Terima kasih banyak. Setelah dia pergi, sahabatku langsung mendekat menanyakan semua detail. Sampai saat ini, tidak bisa lagi disembunyikan. Aku hanya bisa mengungkapkan seluruh cerita. Sahabatku mendengarkan, ekspresinya terus berubah. Akhirnya dia juga tampak cemas seperti aku. Kak, bagaimana kalau kamu langsung jujur padanya? Aku langsung menggeleng. Menolak tidak boleh. Aku tidak mau berakhir seperti aktris muda itu. Sahabatku menghela napas ringan. Dia juga mengerti, cara Jibauda memang akan membuatnya dendam. Kedua keluarga kami sulit melawan. Saat kami kebingungan, aku teringat bahwa sahabatku punya kakak perempuan yang sudah lulus lama. Dia memulai usaha sendiri, mengelola sebuah perusahaan kecil. Usianya cocok dengan gambaran X1 perempuan berusia 28 tahun yang kupura-pura. Karakternya pas. Kami mengunjungi rumahnya untuk meminta bantuan. Awalnya dia tidak mau terlibat. Tak tahan dengan permohonan kami berhari-hari. Dia akhirnya setuju untuk magang di perusahaannya setelah lulus. Barulah dia akhirnya setuju membantu secara langsung. Pada hari yang dijadwalkan untuk pertemuan, sahabatku dan kakaknya pergi bersama ke restoran. Ketika Jibauda melihat kami bertiga, senyumnya langsung mengeras. Aku dan sahabatku saling menatap. Kami berdua melihat kegugupan di mata masing-masing. Kupikir dia juga tidak ingin orang lain mengetahui hubungan daring ini. Kami dengan sopan bangun dan pergi. Memberi ruang bagi mereka berdua. Aku dan sahabatku berjalan ke kafe di seberang restoran. Kami bisa melihat jelas situasi di dalam. Aku belum makan apa-apa sejak pagi. Perutku sudah kosong. Begitu juga, namun melihat mereka berdua yang tampak asyik berbincang, hatiku terasa asam dan getir. Aku sepenuhnya melupakan rasa lapar. Jibauda terus mempertahankan senyum yang sopan. Sikap kakak sahabatku juga berubah dari awal yang sopan dan dingin, secara perlahan menjadi lebih hangat dan ramah. Aku tak punya tenaga untuk terus mengamati. Aku menunduk terus mengaduk kopi di cangkir. Sahabatku mendekat kepadaku, berbisik menanyakan, apakah kamu menyesal? Aku terkejut sedikit, melihat adegan di depan mata. Hatiku memang campur aduk. Namun semua ini adalah hasil perbuatanku sendiri. Aku menyesal dulu karena tergesa-gesa memulai hubungan daring. Menyesal menciptakan identitas palsu. Lebih menyesal lagi karena tanpa ragu mengajukan berbagai permintaan kepadanya. Namun keadaan sudah sampai di sini. Aku tak punya ruang untuk berubah pikiran. Apalagi melihat situasinya. Dia tampaknya sangat puas dengan kakak sahabatku. Setelah kencan selesai, kakak sahabatku mendekat dan melingkarkan bahunya. Dengan senyum lebar, orang sebaik ini, kau benar-benar rela melepaskan. Dia memegang banyak jaringan relasi. Dalam hatiku, dia bukanlah pangeran tinggi di lingkaran Beijing. Hanya yang suka manja memanggil kakak. Pacar imut yang dengan murah hati memperlihatkan tubuhnya. Karena kamu memutuskan untuk berpisah. Bagaimana kalau aku terus bergaul dengannya? Kesempatan bagus seperti ini. Aku tidak ingin melewatkannya. Susu bercanda. Aku berpikir sejenak. Sekarang, X1 perempuan berusia 28 tahun sudah muncul. Kebohonganku pun dapat berakhir di sini. Tidak lagi harus hidup dengan rasa cemas setiap hari. Ini jalan yang kupilih sendiri. Tidak perlu lagi terjebak. Kalau begitu, serahkan padamu. Susu menatapku dengan ekspresi campur aduk, sementara Kak tersenyum lebar. Namun 1 detik kemudian dia tiba-tiba membeku di tempat. Dia membuka mulut dan menyapa. Pak Ji, kau belum pergi. Tubuhku terasa kaku, tidak berani menoleh.
Dari belakang terdengar suara dalam Pak Ji. Kau berencana menyerahkanku kepada siapa? Kak, aku terdiam di tempat. Hanya terasa seolah matahari terik di sekeliling. Sekitar terasa seperti gurun yang tandus. Susu menarik Kak dan bergegas pergi. Di kafe, hanya tersisa aku dan Pak Ji. Aku hanya ingin berbalik dan melarikan diri. Namun tidak berani bergerak, hanya bisa menunduk. Patuh mengikutinya dari belakang. Dia membawaku ke restoran lain. Masuk ke ruang pribadi. Aku duduk dengan canggung. Terus tak berani mengangkat kepala. Dia dengan lancar memesan satu meja penuh hidangan yang aku suka. Dengan suara lembut, dia menanyakan apakah aku ingin menambah hidangan. Aku menundukkan kepala dan berkata pelan, "Aku tidak lapar." Saat kata-kataku selesai, perutku tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Momen canggung langsung menyelimuti aku. Aku ingin sekali menemukan celah tanah dan masuk ke dalamnya. Suara tawanya kembali terdengar di telingaku. Nada itu tampak masih mengandung sedikit keharuan. Terus menunduk. Bukankah leher Kakak tidak pegal? Dia perlahan membuka mulut. Tubuhku kaku. Belum sempat aku merespon. Dia melanjutkan kata-katanya. Kamu berencana terus menunduk tanpa bersuara. Aku berulang kali memberi semangat pada diriku sendiri. Bahkan jika harus menghadapi hasil terburuk, sikapku tidak boleh menyerah dulu. Aku tidak berani mengangkat kepala. Saat kata-kataku selesai, aku pun merasa kesal dalam hati. Sungguh menyesal pada diriku yang begitu pengecut dan penakut. Tidak berani apa-apa. Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Aku tidak takut dia akan melukai orang. Yang sebenarnya ku khawatirkan adalah dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas suasana. Seketika menjadi sangat suram. Untungnya saat itu, pelayan mendorong pintu masuk. Secara bergantian, ia mengantarkan hidangan ke meja. Barulah itu memecahkan kebuntuan. Mari makan dulu. Jika ada urusan, bicarakan setelah selesai makan. Hatiku berdebar. Aku menebak dalam hati. Tidak mungkin ini adalah makan terakhir sebelum hukuman. Selama makan, suasananya tenang namun canggung. Sepanjang waktu, kami berdua tidak banyak bicara. Menunggu pelayan selesai merapikan meja, hatiku kembali terasa tercekik di tenggorokan. Jari-jarinya yang panjang mengetuk meja perlahan. Setiap ketukan terasa seperti memukul hatiku. Sesaat kemudian, dia yang pertama membuka mulut. Apakah kamu tidak berniat memberi penjelasan kepadaku? Aku berdiri dengan cepat. Aku membungkuk dalam-dalam sejauh 90 derajat. Dengan sikap sangat tulus meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja menipumu. Awalnya aku sama sekali tidak tahu bahwa orang yang kucintai secara online adalah kamu. Aku tidak seharusnya mengarang identitas X ke satu perempuan berusia 28 tahun. Aku hanya takut mengaku masih menjadi mahasiswa. Mereka jadi tidak mau melanjutkan hubungan. Semakin aku berbicara, semakin panik. Kata-kataku berantakan. Emosiku pun semakin menggebu. Akhirnya suaraku bahkan terdengar sedikit menangis dengan rasa bersalah. Reaksiku jelas mengejutkan dia. Melihatku ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Dia bangkit dan berjalan ke sisiku. Secara refleks, aku menciut dan gemetar. Kupikir dia akan menuntut kesalahanku. Ternyata dia hanya mengangkat tangan dan dengan lembut mengelus rambutku. Apakah aku terlihat begitu menakutkan bagi orang lain? Aku mengangkat mata dan diam-diam mengamati dia. Sebenarnya tidak menakutkan sama sekali. Bahkan meskipun sebelumnya aku diam-diam melihatnya berkali-kali. Namun melihat penampilannya begitu dekat, aku tetap tak bisa menahan kekaguman. Penampilan Jibode sungguh luar biasa. Sepenuhnya cocok dengan semua standar tipe idealku. Mengingat kembali bagaimana dia biasanya dengan lembut dan anggun memperlihatkan tubuhnya, aku segera menarik kembali pikiranku yang melayang. Dengan hati-hati, aku bertanya, apakah kamu tidak akan membalas dendam padaku? Dia tampak kebingungan. Membalas dendam padamu apa? Aku berbisik pelan. Semua orang berkata bahwa aktris itu berakhir dengan tragis. Karena kamu, dia dibawa ke tempat yang jauh. Ada juga yang menduga kamu tidak menyukai perempuan. Aku setengah-setengah menyebutkan berbagai rumor yang beredar. Dia mendengar dan tak bisa menahan tawa. Aku selalu menjaga diri dengan bersih. Maka jarang ada gosip tentangku. Perasaanku selalu cenderung pada perempuan. Mengenai aktris itu, masalahnya tidak sekadar pemberian obat. Dia sebenarnya orang yang dikirim oleh perusahaan pesaing untuk mencuri rahasia dagang. Orang seperti itu, tentu aku tidak akan memaafkannya begitu saja. Aku mendengarnya terkejut. Dengan ragu, aku bertanya, lalu mengapa dulu kamu bersedia bergaul dengan aku?
Dia jarang menunjukkan rasa malu. Telinganya sedikit memerah. Aku tidak punya banyak pengalaman berpacaran. Hanya saja aku sederhana jatuh hati padamu. Aku benar-benar terkejut. Siapa sangka toko besar yang berpengaruh di lingkaran Beijing ini diam-diam ternyata begitu polos. Tapi aku dari awal sampai akhir selalu menipu kamu. Apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali? Rambut dan matanya lembut. Senyumnya tenang. Sebenarnya sejak awal aku sudah mengenalmu. Kakek sebelumnya beberapa kali memperlihatkan WeChat-mu kepada Pak Ji. Kenapa dia memberi WeChat-ku kepadamu untuk dilihat? Pak Ji menatapku dengan tatapan tajam. Matanya seolah dipenuhi cahaya bintang yang berkilau. Kakek sudah lama yakin bahwa kamu adalah calon menantu perempuan yang tepat. Seluruh diriku menjadi kebingungan. Otakku sejenak tidak bisa berpikir. Ternyata tidak ada sama sekali kejadian identitas terungkap. Semua ini dimulai dari kencan dering. Jibouda sudah mengetahui identitas asliku. Namun dia masih menemaniku memerankan seluruh adegan. Membiarkan aku berlagak, menciptakan persona X-1 fiktif. Aku masih tidak berani mempercayainya. Maka aku selalu menyuruhmu memanggilku kakak. Kamu juga rela bekerja sama. Selama kamu bahagia, itu sudah cukup. Dia menatap mataku dengan erat. Aku tidak mengerti bagaimana menyenangkan hati perempuan. Aku hanya bisa mengikuti selera kamu. Aku bersedia melakukan apa saja yang kamu suka. Pengakuan yang tiba-tiba membuatku kebingungan. Baru saja gambaran dia sedang asyik berbincang dengan sahabat perempuan yang lebih tua muncul kembali di kepalaku. Aku tak tahan untuk bertanya lagi. Baru saja kamu ngobrol begitu akrab dengan kakak itu. Aku pikir kamu benar-benar menyukai wanita dewasa berusia 28 tahun. Dia menjelaskan dengan sabar. Kami hanya membicarakan urusan pekerjaan. Dia datang khusus untuk itu. Jika aku menampakkan rasa tidak senang, itu akan terlalu tidak sopan. Aku mengangguk. Sebagai tanda mengerti, melihat aku diam, dia kembali berbicara. Sekarang bisakah kamu memberi aku jawaban? Aku tampak kebingungan. Jawaban apa? Wajahnya menjadi serius dan khidmat. Tidak peduli kamu adalah X-1 wanita fiktif dalam cerita, atau mahasiswa biasa yang menjalani hidup sederhana hari demi hari. Aku selalu menyukaimu apa adanya, baik sebagai orang maupun identitasmu. Usia tidak masalah. Bisakah kamu memberi aku kesempatan? Agar aku bisa bersama kamu secara terbuka. Pikiran aku kembali kosong. Harus mengakui, bahkan dengan penampilan yang begitu serius, dia tetap sangat mempesona. Setelah semuanya terbuka, aku selalu merasa bersalah kepada sahabatku dan kakaknya. Maka aku menyiapkan banyak hadiah dan datang langsung untuk meminta maaf. Tak kusangka kakaknya sama sekali tidak menganggapnya penting. Dia dengan santai melambaikan tangan. Aku hanya tertarik pada jaringan relasi yang dimilikinya. Tidak ada perasaan khusus terhadap dirinya. Aku masih lebih menyukai pria dewasa yang berpengalaman. Mendengar kata-kata itu, aku tak bisa menahan tawa. Alasan yang dulu kupakai untuk mengakhiri hubungan, sekarang malah menjadi kebetulan yang menarik. Semua terasa begitu aneh dan menakjubkan. Namun kakaknya tidak membiarkan kami begitu saja. Selain menegaskan kesepakatan bahwa aku dan sahabatku akan magang di perusahaannya setelah lulus, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa proyek kerja sama dengan Jibouda. Barulah itu membuatnya merasa puas. Aku merenung dalam hati. Orang yang bisa membangun karier sendiri memang berbeda. Pemikiran bisnis seperti itu bukanlah yang dapat ditandingi oleh kami, mahasiswa biasa. Menata sahabatku dengan baik. Dua saudari. Selanjutnya aku harus mengakui hubungan ini kepada kakek. Aku sudah berjanji sebelumnya kepada dia untuk berpacaran, akan segera memberitahukannya. Namun setelah kakek mendengar kabar itu, wajahnya tidak menunjukkan kejutan sama sekali. Justru dia mengerutkan bibir dan bergumam pelan. Akhirnya dia membiarkan aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Saat itu aku benar-benar mengerti. Ternyata orang tua sudah lama mengetahui semuanya. Semua orang sudah mengerti. Hanya aku yang masih dibodohi, dan masih bodoh memainkan peran ini begitu lama. Aku kesal karena diriku tidak cukup tegas, dan juga bingung antara tertawa dan menangis. Mataku kembali menatap ke dalam ruangan. Jibouda memakai kacamata berbingkai emas. Dengan ekspresi dingin, dia mengadakan rapat daring di depan komputer dan memberi instruksi kepada bawahan. Penampilannya yang begitu membuatnya sangat memikat. Membuatku semakin berdebar setiap kali melihatnya. Aku tersenyum nakal menatapnya. Dia menyadari tatapanku. Dia mengangkat mata, melirikku sekilas.
Lalu ia kembali menata ekspresi dan melanjutkan pekerjaan. Hanya ujung telinganya yang memerah perlahan. Sudah mengungkap kegelisahan di dalam hatinya. Di depan orang lain, ia tampak tenang dan profesional. Namun secara pribadi, ia malu-malu dan tertutup. Kontras yang kuat benar-benar membuatku sulit menolak. Aku tiba-tiba merasa kadang menjadi agak lambat. Sepertinya itu bukan hal yang buruk. Setelah rapat selesai, dia perlahan melepas kacamatanya. Aku melangkah maju, duduk di pangkuannya. Dia mengulurkan jari dan dengan lembut mengangkat daguku. Aku menggoda seperti dulu. "Kak Han." Detik berikutnya, suara yang akrab dan merdu terdengar di telingaku. "Kak, aku sangat menyukaimu."